Oke, selanjutnya kita mau pakai akal sehat dan zero. Bagaimana kisah bangsa lain itu masuk dan diterima oleh bangsa Nusantara, ya kan? Karena dalam upload-upload kamu yang selama ini di sosial media, kamu bilang ada Mansa Musa, The Black Mummy, kemudian ada Roma Romawi, mereka pernah kemari, jalur pelayaran, kemudian terkait dengan Yunani kuno, Ibu Hestia dan Hermes kaitannya, kemudian anaknya dia ke Nusantara dan berbaur menjadi satu, bahkan terkait dengan murid dan keluarganya Sulaiman, dia bisa melekat dan bisa berbaur di sini, diterima menjadi leburan dan penyatuan dalam alam kealamian, bahkan bisa menjadi bagian dari penduduk Nusantara. Tetapi tentunya ada syarat. Kemarin saya sudah sampaikan, syarat mereka kemari adalah mereka tahu dengan pasti, yang pertama mereka bisa bahasa pola matahari. Jadi, nah, bahasa pola matahari ini nggak bisa dibohongin. Jadi matahari itu punya pola, itu sebabnya mereka menguasai bahasa alam, bahasa alam pola matahari, kemudian mengukur jarak, lalu bagaimana tiba, tahu, mereka bahas. Kemudian yang kedua, tidak hanya terkait dengan bahasa matahari, tetapi diuji bagaimana tentang waktu, sampai pada masalah persetubuhan dalam hubungan suami istri. Itu nanti ditanya, apa kamu melakukan hubungan itu di bersama diperlihatkan. Nah, kalau Anda sudah menjawab diperlihatkan, jangan harap bisa masuk ke sini, karena di sini ada hukum bahwa hal itu adalah hal yang cukup dan tersembunyi, karena itu kalangan khusus, ya kan, sampai urusan didikannya itu terarah dengan pasti dalam struktur waktu pencapaian. Itu sebabnya strata tata krama namanya. Kemudian ada edukasi yang itu terapannya nyata sekali. Dan yang ketiga adalah tidak boleh menghina leluhur, karena garis ceritanya ternyata sama, apalagi terkait dengan Adam dan Hawa. Nggak akan diterima kalian sampai bilang Adam dan Hawa itu ditipu, dibohong oleh ular. Berarti kalian adalah kaum yang munafik, yang tidak sadar diri bahwa ular itu nggak bisa ngomong, goblok. Lalu dari mana dia bisa menipu, bahkan menggiring kisah leluhur kita yang seharusnya adalah kisah yang berkebeningan, bening, tulus, yang kemudian hanya dirusak oleh kaum munafik. Nah, itu sebabnya mereka yang datang ke sini, mereka tepat dalam acuan dan akhirnya masuk dan diterima lalu menjadi bagian. Nah, kalau hal itu saya polakan pada pola bagaimana kehidupan kita kelak nanti menjadi diterima di sisi setelah. Nah, itu sebabnya Nusantara itu menjadi satu momok yang menakutkan. Sudah VIP datang ke sini tuh nggak main-main. Kenapa? Karena Cina tahu orang Yunani dia punya keterkaitan dan punya tanda khusus. Orang Cina mau ke Nusantara sesama maritim, dia punya tanda khusus. Salah satu tandanya adalah tanda bunga merah dan ampau, yang menegaskan bahwa mereka sudah melalui portal Cina, gitu kan. Tidak hanya logo-logo pada kapal, yang logo-logonya itu juga harus menggambarkan kelogikaan yang sehat. Jangan coba-coba membawa monster-monster, karena itu adalah era-era maritim di saat bajak laut dan orang-orang yang tidak terpandu. Itu sebabnya tiga tempat itu sangat, sebetulnya empat sih sebetulnya. Saya lagi pelajari bagaimana Aztec juga, tetapi dia digulung lebih dahulu. Nanti kita bahas di dimensi yang lain, tapi kita dimensi 3 dulu. 1, 2, 3. Kemudian terkait dengan Nusantara, itu sebabnya hal itu menjadi penting. Nah, ketika ini yang lucunya, kita kaitannya dengan sekarang. Ketika zaman maritim Nusantara itu diruntuhkan, itu adalah bicara tentang ideologi yang diganti. Jadi itu ya, saya sudah jawab alasan mengapa mereka bisa diterima. Dan ketika mereka sudah diterima, terapannya menghargai, mendukung lokalitas, yang artinya adalah engkau tahu waktu, engkau tahu diri. Kami berbagi, ini adalah bumi selama kalian menjunjung dengan baik, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sadar diri dengan sopan santun dan toleransi, yang bisa mengerti. Nah, itu sebabnya berbanding terbalik dengan keadaan yang terbawa sampai sekarang, yang kemudian dari sana kita tahu bahasa matahari nggak ngerti, kemudian bokepper keluar sampai dipertunjukkan, ya kan. Nah, hal itu terkait tuh
oleh orang-orang yang datang membawa kemunafikan yang mendompleng dengan berbagai termasuk agama, yang kemudian alasannya pelajarannya disebut dengan pelajaran ketabuan. Kalau lu nggak bisa ngejelasin, lu nggak usah pakai alasan tabu deh, ya kan? Karena itu adalah poin yang penting. Bahkan ketinggian itu sebabnya ranjang jati terkait dengan Persia dari Mesir itu udah ada ketinggian, dan bagaimana itu terkait dengan rahasia di kelas khusus. Itu sebabnya dalam Sulaiman dan Cleopatra itu ada kelas khusus yang kemudian ketika mereka tidak ada dicuri dan diambil, kemudian dimodifikasi menjadi Kama Sutra yang dimiliki oleh kaum Hindu-Hindu yang menaklukkan Gujarat lalu membangun kuil kepornografian. Nah, itulah mereka menjadi jaya, di mana mereka pengukir-pengukir batu yang kemudian di zaman Nusantara Maritim kita ternyata proyek-proyek itu jatuh ke mereka karena mereka adalah perkembangan yang disupport oleh turunan dari Sodom Gomora, kemudian Nebukadnezar, itu semua pematungan dan sebagainya. Jadi jangan heran ya. Nah, kebetulan sekarang India tidak lagi, karena India sudah mengalami pergeseran yang jauh lebih parah daripada kita, sehingga kemampuan mereka untuk membangun pun terbatasi. Cina menjadi kembali menaikkan, tetapi juga mengalami efek. Kenapa? Karena ideologi barat kita udah tahu kemudian merubah. Nah, termasuk juga akhirnya bangsa-bangsa keseluruhan mengalami yang namanya kemunafikan dan tidak pernah berusaha. Setiap kali ada orang yang berusaha sadar, selalu dikatain, dibenci. Itu sebabnya guru saya tidak hanya mengajarkan bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya, tetapi guru saya juga berkata, engkau jangan heran kalau ditolak dunia. Dunia sudah menolakku lebih dulu ketika dia melawan kemunafikan, dan dia banyak cerita tentang kebijaksanaan ajaran kehidupan yang dia pelajari juga dari leluhurnya. Ang namanya, mengangon. Itulah kisah guru-guru yang mereka ternyata ada di dalam dunia yang dialami kealamian. Jadi penerimaan anak-anak Nusantara terhadap pihak-pihak asing itu adalah gambaran bagaimana Anda diterima di sisi gelap, yang artinya penghujung hidup Anda. Itu sebabnya anak-anak Nusantara mereka punya sistem primbon dan baca alam begitu penting sampai di sisi kegoib-goiban. Oke, jadi Barat kalau mau menyempurnakan ilmunya dia harus datang ke Asia, tetapi Asianya kan ngacak ya. Dia tahu sebetulnya Asia mana yang harus didatangi, yaitu Borobudur. Tetapi Borobudur dikuasai oleh pemugaran dan digeser oleh pembangunan yang selanjutnya dari kalangan perkembangan orang-orang yang munafik. Itu sebabnya 7 keajaiban dunia kalau Anda urutkan dia menjadi ngacak. Nah, hal ini nanti kita akan melihat bagaimana ternyata ada pembangunan sebelum dunia kemunafikan. Ada yang namanya dunia putih kebeningan, dan kebeningan kemudian menjadi baik. Jadi satu lurus itu terkait dengan sebelum peradaban dari manusia Adam dan Hawa. Tentunya itu ada peradaban yang lain yang meninggalkan catatan yang besar-besar, yang kemudian di saat kita ada di sebuah peradaban Adam dan Hawa dan kemunafikan, kita ada di titik mana? Bagus menjadi buruk. Sedangkan dari titik yang sebelumnya adalah peninggalan yang berketulusan, dari kemampuannya dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur itu menjadi tanda tanya. Nah, kita akan ke arah sana, tetapi amat sangat disayangkan karena kita harus membangkitkan kesadaran baru kita melihat. Mengapa? Karena cara pandang orang munafik dengan cara pandang orang yang bening di bawah matahari, bisa bahasa matahari, mengerti tentang malam, itu akan mengerti tentang yang namanya pesiar, kanu pada raga, ya kan, kemudian perpindahan tempat, kemampuan adaptasi kita terhadap situasi temperatur dan atmosfer lingkungan wilayah-wilayah tertentu, terkait dengan pencapaian bersama dengan istri, anak, terkait dengan apa yang kau makan, apa yang kau harus lakukan, apa yang kau harus rasa, yang kemudian terkait dengan ekonomi, terkait dengan bagaimana engkau ada di dalam sebuah yang namanya power of enough, ketercukupan, tetapi engkau menikmati hal-hal yang baik yang kemudian dari alam itu sendiri memberkatimu dengan hal-hal yang luar biasa, unlimited. Tetapi engkau harus membangun mental limited.
Artinya engkau tahu berkecukupan, tapi tahu syarat bagaimana menikmati yang tidak terbatas di bawah panduan kejelasan, kebeningan, dan kejelasan, kebeningan, murni, tulus, engkau akan menikmati. Itu sebabnya banyak sumber daya yang bisa dinikmati, yang bisa kita gunakan. Nah, kalau pakai skala tadi, kita di dunia ekonomi, kamar saya 0,5 ton mungkin ya kurang, tapi yang di luar masih bisa saya tahu caranya, tapi saya kelola dulu sambil saya menikmati bagaimana kalian menolak saya seperti kalian menolak guru saya dan memperlakukan guru-guru saya yang lain, yang kemudian saya tahu kalian siapa, bagaimana, dan turunan apa. Oke, nah dari situ, dari kisah itu, maka kita akan kembangkan. Tidak hanya kita akan melihat peradaban di mana ketulusan dan kebeningan itu ada dan membangun kapasitas gede-gede yang kalian sebut, wah itu dunia Clan H dan Ra, itu kan, itu kita tutup buku dulu situ karena kita perlu membangun kesadaran baru sampai di tahap cemerlangit berkilau level seperti itu. Tetapi saya mau bawa, tahukah saudara bahwa dalam tahapan ekonomi dan terkait kecukupan, the power of enough, yang kemudian menjadi sebuah kenyataan dan fakta, dan ini saya bisa membawa pada sebuah dimensi kesehatan lebih lagi dan ekonomi. Pertanyaannya gini, saya mau memulai pertanyaan. Bisakah wanita itu mempunyai uang banyak atau menyimpan uang banyak? Atau pria, tidak hanya wanita tetapi pria menyimpan uang banyak? Oke, saya jawab, nggak bisa. Mengapa? Loh, bukankah dunia ekonomi sekarang mengajarkan? Itu ekonomi kemunafikan kalau Anda tahu sejarah. Tetapi kalau Anda tahu pola waktu bukan uang ya. Waktu adalah tentang kehidupan berkecukupan. Tetapi kalau diberkati alam, Anda menikmati yang tak terbatas, Anda pun harus punya mentalitas pembatas yang baik. Namanya kontrolisasi. Saya cerita, uang bukan buatan bumi. Jadi uang itu bukan sumber daya yang langsung diciptakan oleh bumi, tetapi melalui jalur yang namanya keterciptaan kaum munafik. Nah, kalau sehat dan kesembuhan itu lekatan, maka dia terpisah tuh, ya kan? Itu sebabnya uang ada di bagian ujung. Nah, terkait emas juga sama, karena emas dan tanah jarang nempel, kemudian dipisah oleh kaum ekonomi. Lalu bagaimana? Nah, saya mau cerita. Pada kaum laki-laki, dia harus punya petunjuk yang berkecukupan dan punya pola yang similar dengan terang dan jelas. Oke, sama seperti anak-anak Nusantara. Perhatikan, anak-anak Nusantara menerima mereka yang datang dan ingin bergabung, ingin menikmati, ingin punya tempat, ingin menjadi satu di sini. Diizinkan dengan pola bagaimana mereka menjelaskan pola matahari dalam keterangan intinya, dan kejelasan malam sampai tahu perihal istirahat dan masalah seksual dalam penempatan pada waktu. Nah, perhatikan baik-baik. Laki-laki itu nggak boleh punya uang banyak. Kalau secukupnya diizinkan. Kemudian kalaupun dia lebih daripada secukupnya, dia harus alihkan sesuai dengan penempatan, yaitu istri dan anak dengan kategori kekontrolan dalam kecukupan. Mengapa? Karena semesta juga nggak bikin duit. Jadi laki-laki, ya kan, sebagai kepala keluarga, engkau tahu dari ujung ke ujung, tahu waktu, tahu diri, dalam keterangan dan kejelasan, uang itu nggak boleh banyak. Lalu material apa yang engkau harus miliki? Ya secukupnya. Engkau harus punya uang secukupnya. Engkau harus punya perhiasan emas secukupnya. Ya kan? Karena apa? Karena hal itu tersentuh dan terkelola oleh sistem kemunafikan. Jadi kalau itu berlebihan, maka Anda akan menikmati sebuah kemunafikan yang jauh lebih dalam dan berlapis-lapis tentunya. Itu sebabnya laki-laki yang terkontaminasi dengan uang itu biasanya barat, ya kan. Wah, more money. Mereka nggak bisa keluar tuh. Bahkan kebodohan mereka adalah duit banyak, nggak tahu cara pakai duitnya. Kan goblok begitu. Lu ngapain punya duit banyak? Itu sebabnya saya pernah berkata, seandainya saya punya uang 10 miliar dan setiap tahun, setiap bulan saya dapat 10 miliar, maka satu bulan saya cukup 1 miliar dan 9 miliar saya harus buang. Tapi cara buangnya harus tepat, bukan sekedar sedekah. Itu sebabnya sistem sedekah juga menjadi penggiring
Ya kan? Oh, kita harus sedekah begini-begini. Nah, akhirnya dimanfaatkan dengan kepengemisan dan hal-hal yang justru berbuat yang tidak baik lebih banyak lagi. Oke, itu adalah pria. Lalu apakah pria nggak boleh punya emas? Boleh. Tapi secukupnya, karena tahu dong bagaimana emas berlian dalam kisah perjalanan mereka dikuasai oleh orang-orang munafik. Jadi kalau sudah tersentuh tangan-tangan yang tidak bening, Anda akan terbawa dan terkontaminasi oleh ketidakbeningan. Lalu apa nih jadi solusinya? Kita pending dulu, kita masuk ke dunia wanita. Kalau semesta tidak membuat uang, apakah bumi mencetak duit? Enggak. Lalu sama, itu sebabnya keduanya berkecukupan. Cukup tambah cukup, Anda berkecukupan. Sampai level anak-anak Anda bisa hitung dalam kontrol kecukupan. Nggak perlu berlebihan. Kalaupun Anda harus memiliki emas dan sebagainya, berkecukupan. Nah, kata kecukupan serta materi-materi yang Anda tahu polanya sudah dikuasai oleh kemunafikan, dia selalu membawa efek-efek pada ketidaksehatan yang teraplikasi. Dari pikiran Anda memikirkan hal itu, lalu bablas daripada keluar dari batasan kecukupan, Anda sudah mengalami yang namanya tersihir, terkontaminasi dalam ideologi. Lalu, sihir dan kontaminasi dalam ideologi itu akan menjadi gerak tubuh Anda dalam kejiwaan Anda, lalu aplikasikan berulang dan berhari-hari menjadi kebiasaan dan membangun dalam langkah hidup yang beriringan dengan waktu, menggiring waktu Anda dari dewasa sampai tua akan seperti itu. Nah, kalau gulungannya semakin kental di sana, maka lapisan Anda akan semakin terkental. Apalagi kalau Anda sudah lebih salah lagi tentang apa? Properti, kepemilikan. Lalu lahir emang bawa sertifikat. Lu ngapain pulang bawa banyak sertifikat? Tahu diri apa? Karena terbangun oleh sistem landlord, ya kan? Hal itu juga terjadi. Tahukah saudara bahwa kepemilikan properti yang kemudian Anda gadang-gadangkan bahwa itu adalah kuat dan hebatmu, ternyata itu juga terkait dengan pola. Kalau Anda gambarkan, Anda datang pada saya, Anda cerita, saya tidak ngiri, ya kan? Tapi saya mencari garis waktu, bagaimana garis waktu saya tumpuk. Begitu titiknya sampai di titik kepemilikan di akhir, itu akan menjadi tumpukan-tumpukan yang namanya material yang menghambat dan menjadi sebuah tanda teraplikasi dari pikiran dan terapan, dan itu terkait dengan betapa bencinya bumi dengan kalian karena kesombongan kalian. Secukupnya. Kalau Anda pria cukup satu, Anda wanita lalu gabung cukup dua. Kalau anak Anda di luar, maka harus ada kelebihan, ya cukup aja segitu, yang kemudian harus ditata kelolanya agar tidak berkerakusan. Oke? Nah, lalu material apa yang harus dirubah? Saya seru nih. Ternyata kita akan kembali ke masa material maritim. Mengapa maritim? Karena menyeimbang digitalmu. Ketika masa maritim itu merusak ideologi, tahukah ketika masa digital itu tentang air juga, tetapi bukan kemaritiman, tetapi udara dan mencakup semua sejarah, yang artinya dia menjadi beban double, triple malah setelah propaganda, yaitu digital. Digital tentang kelanjutan. Waduh, maritim, landlord, dan keduanya bergabung dalam sistem digital yang namanya udara, lebih jauh lagi ke atas. Semenjak digital dan teknologi itu ditemukan, Anda yakin. Kenapa? Karena banyak orang yang nama dan wujudnya terhapus karena kasus itu. Waduh, dalam tuh. Lalu bagaimana? Nah, ada mungkin saya akan buat satu video lagi bagaimana kita menemukan pola yang menembus batas yang mengatasi semua. Tapi material saya yang saya jadikan kalung itu adalah sebuah garisan. Saya kan dipanggil sebagai bocah yang kemudian nanti mati menjadi hantu. Dan hantunya akan bertanya pada kalian, apakah kalian mengikuti arahan saya? Apakah kalian sudah masuk menembus dalam terapan hidup sampai menetralisir darah dan daging? Karena materialnya saya juga belajar dari alam kealamian mengatasi dalam jalur waktu yang demikian.
Itu sebabnya kalau saya jadi hantu, saya akan bertanya, engkau dengar, engkau punya, engkau sudah terapkan. Kalau tidak, saya pasti bawa Anda dalam karma, ajab, dan sakatul maut.